Michael Owen tuh kayak muka-muka standar orang kulit putih kan. Kayak bule biasa aja gitu. Pas nyampe Jakarta ada Rianti Cartwright pakai bunga. Mau ngasih Michael, terus gue nanya, ini ngasih siapa ya? Terus gue baru sadar, oh bule tadi tuh Michael Owen ternyata. Berarti selama 18 jam gue bisa bikin 18 podcast. Iya. Gak kesampaian tuh gara-gara gue ngira dia cuman kayak bule biasa doang. Ternyata Michael Owen. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia. Di langit Ibu Pertiwi ini yang mengalahkan Regista, mengalahkan Asumsi, mengalahkan juga Pandit Football, mengalahkan DPI dan Jebret timnya, mengalahkan juga Lensa Olahraga Antv, mengalahkan Metro Sport. Kita yang terbaik dari semua tulisan-tulisan Ainur Rohman. Kita juga yang terbaik dari podcast-podcast non sepak bola seperti Podcast Mas. Kita juga yang terbaik dari RN66. Kita juga kamu kecil yang goyang itu. Ya karena masih ada. Pokoknya kita yang lebih bagus. Makna Talk, Fantasista, Ilham, siapa lagi? Putu Tea dengan Mojot.co-nya. Zen RS dan Narasi TV-nya. Kita semua lebih bagus dari semua. Bagus. Kita yang terbaik. Kemarin ada yang komen, Coach. Apa katanya? Ada komen bilang, iya ini memang terbaik kalau Regista gak tayang. Karena sekali Regista tayang trending. Anda. Trending belum tentu menentukan kualitas acaranya. Ya, karena Diwan beli cupang juga pernah trending. Apa kualitasnya? Diwan lagi. Iya kan? Lo nonton Diwan Diwan beli cupang kan? Dulu trending nomor 1 berapa lama? Paling lama itu kayaknya trending nomor 1. Tapi itu kan apa? Ya kok tiba-tiba bisa nonton Diwan sih? Kan muncul di trending nomor 1. Diwan beli cupang. Iya, gue juga nonton. Iya, warna merah kan cupangnya. Iya. Iya, tapi kita masih yang terbaik. Oke. Jos. Hari ini tamunya siapa nih? Nah, untuk menambah makin dicap kita sebagai podcast terbaik. Iya, karena kemarin di kolom komen juga ada yang bilang, itu Mamat kok bahasa Inggrisnya belepotan gitu, gimana mau mimpin sidang PBB katanya kalau. Nah, kita sekarang undang. Anda bayangkan ya, belepotan aja kena masalah kemarin kan. Apalagi tidak belepotan, makin kacau udah. Jadi kita mendatangkan yang jago bahasa Inggris. Jago. Kita pakai bahasa Inggris lagi? Ini. Boleh. Indonesia aja. Indonesia, oh iya Indonesia aja. Kita sudah kedatangan Iyas Lawrence. Ya. Gue ngapain diundang di sini sih? Buat tadi belajar bahasa Inggris kita. Iya. Pak Guru Noti. Mau mulai dari mana kita belajar ya? Ini tense. Present tense. Oh, present tense. Past tense. Ya. Yesterday. Ya kalau kemarin itu apa? Kemarin past tense. Present kan nanti. Iya. Present sekarang. Yang sekarang present. Kalau ke depan future tense. Nah jadi Bang Iyas ini kita datangkan untuk ngasih tips jika kita kedatangan lagi orang-orang luar yang berbahasa Inggris, kita harus gimana itu? Jaga-jaga yang datang adalah timnas Inggris ya kan. Jadi ngobrolnya bisa bahasa Inggris. Iya. Timnas Inggris buka bobroknya sepak bola Indonesia. Kena juga kita. Berarti gimana? Erick Thohir tuh jadi ketua PSSI jadi gak sih? Ya bodo amat. Oh jadi. Gak beda kok sama. Yang kompeten siapa Pat? Tidak ada. Lu kan mau nyalon juga kemarin. Iya saya mau calon kemarin. Terus? Gagal di submitnya. Gagal di submit? Ya. Karena harta kekayaan? Karena Waktunya gak ketemu? Terbatas. Udah mepet di penutupan pendaftaran. Padahal mah bisa-bisa aja. Iya kalau enggak saya rekrut tuh. Sekjen Surya gitu-gitu kan. Siapa lagi? Surya mana? Insomnia. Bukan Paloh. Hah? Bukan Paloh. Mereka dua gambreng deh. Oke. Bang Iyas apa kabar Bang? Baik alhamdulillah. Sehat. Ini kita datangkan ini. Enak ya suaranya ya kalau presenter beneran ya. Di telinga tuh. Kalau pemain-pemain asing. Sah kemarin sih. Apa lagi? Orang yang gak ada langsung salah-salahin. Ini dua orang ini Hasim Kipu. Tidak enak sekali di kuping. Tidak enak ya? Ini bulat ya? Iya ini jelas gitu. Kayak kita meram itu kayak dengar noise gitu guys. Tadi katanya Erick Thohir kayak gitu. Nah aku
bodo amat yang punya siapa ya. Orang aku kontrak sama aplikasinya. Bang Iyas, tapi sekarang kesibukan apa nih? Masih podcast? Sekarang podcast dan radio. Setiap pagi siaran. Hard rock ya? Hard rock. Terus siangnya podcast lah. Atau di Magna Talks, media kecil juga. Oh iya. Aduh bisa aja. Tapi emang benar media kecil. Iya, karena kita lebih besar. Iya, katanya lebih bagus. Tapi lu gak bisa mendatangkan Bambang Pamungkas, Mas Iyas bisa. Karena ada sponsor dia. Terima kasih luar biasa kepada Nivea ya waktu itu ya. Jangan disebut, gak masuk sini. Oh gak bisa ya, gak bisa ya. Nivea, masuk di podcast terbaik dong. Anda kok bisa ke podcast kecil ya? Itu waktu itu ngedatangin BP, seru gak? Yang pertama, kalau di otak kita Bambang Pamungkas, ya kan? Orangnya tegar, ya kan? Dia pernah nyetakin gol berkali-kali, sering kali ditepuk tanganin, standing ovation. Dia masuk ke coffee shop kita, Magna Coffee, dari ujung. Saya udah deg-degan dari pagi nih, akan ada Bambang Pamungkas. Legend ini ya. Legend. Datang. Badannya kecil. Badannya pendek. Ternyata dia gak sebesar yang kita kira kan. Dan kita langsung, kok bisa dia mencetak gol banyak dengan kepala? Betul, dengan kepala berarti lompatnya tinggi. Untungnya waktu itu saya gak ngeliat dia lompat setinggi apa. Tapi pas ngobrol, wibawanya keluar. Dia ngomongnya lancar. Public speakingnya luar biasa. Dan dia ngomong bahwa dia pensiun waktu itu pertama kali di Magna Talks. Oh, announcenya di situ. Announcenya di situ. Oh iya. Karena kita bilang, ini tayang 2 bulan lagi nih Mas BP. Terus kata dia, oh saya udah gak main bola berarti. Terus kita hening satu studio kayak, hah? Iya saya pensiun bulan depan. Udah dari situ baru kita tahu dia pensiun. Gitu. Kenapa Bambang Pamungkas gak pernah kesini? Karena dia udah pensiun. Kita untuk yang aktif. Untuk yang aktif. Ini pensiun semua juga. Mana? Oh Sas masih main Hasim. Hasim Kipo masih main. Nur Alim pelatih. Ini? Hah? Marcel? Iya. Dia pensiun nonton bokep dia. Pensiun nonton bokep. Karena kita tahu BP itu jarang banget ke podcast ya. Paling kehitung loh cuman. Kayaknya dia mau. Tapi manajernya kan gak pernah respon ya. Manajernya slow respon ya. Kayaknya gak nyampe ke BP-nya kayaknya deh. Oh, Mas BP. Kalau Mas BP nonton ini pecat manajer Mas BP ya. Jangan. Habis ini pengakuan dari Mas Iya. Kayaknya gitu. Tapi menyenangkan gak sih untuk menjadi dari umur berapa gitu? Apa? Menjadi seorang yang di depan layar, depan mikrofon. Dulu tuh diawali gue udah 10 tahun kali di media berarti. Di media. Dulu media global, ada Vice namanya. Sempet sama Bambang juga, kita ngerjain waktu itu employee pertama. Kita jadi gue sempet jadi fotojurnalis, sempet jadi jurnalis. Abis itu bikin Magna Talks podcast. Akhirnya yang berujung jadi media. Jadi kurang lebih 10 tahun. Tapi yang masih gue bingung, kenapa saya diundangnya ke podcast olahraga itu. Ya karena kan Anda juga suka olahraga. Iya, tapi pengetahuan sepak bola gue tuh gak setinggi itu. Gak sebesar itu sih kayaknya. Meskipun dari kecil emang disuapin olahraga, disuapin sepak bola sama keluarga. Dulu tuh timnya Juventus. Dulu Juventus. Dulu. Udah enggak? Udah enggak. Gak jadi. Kok bisa gitu ya? Di kolom komen juga banyak yang menunggu komentar Muhammad Al-Katiri kenapa Juventus dikurangi poin 15. Nah itu coba lu sekarang komen dah. Apa? Itu dikurangin poin. Ya karena memang semua gak suka sama Juve. Lah yang melakukan pelanggaran bukan hanya Juve loh kalau dilihat. Tapi yang dibandingin coba Juve. City kemarin di... Nah City belum tuh. Hampir nih. Administrasi semua kan kenapa harus potong sampai 15. Kan bukukan transfernya atau apa kan bisa kan. Kenapa poin? Berarti yang jorok bukan Indonesia doang ya kalau sepak bola ya? Italia lebih parah. Iya PSSI-nya Italia loh. Persatuan sepak bola seluruh. Italia. India pernah dualisme. Yang ini bermasalah. Israel gak diakui. Israel gak diakui Asia kan. Iya kan. Italia berarti ya? Ini bermasalah ini. Bener. Baru sadar saya. Ya. Tapi dikenalin Juve sama siapa dulu? Kakek dulu wasit sepak bola. Kakek dulu itu di Halim dia wasit. Gua nggak tahu timnya apa lagi, tapi dia dulu AU kan, Angkatan Udara. Di situ suka ada pertandingan sepak bola, dia wasitnya di situ.
Karena terkenal paling tegas. Kalau ibarat wasit tuh dia yang matanya belok siapa? Colina. Colina. Dia kayak gitu, tegas. Nah, makanya dia suka nonton Juventus, gue ngikut-ngikut deh tuh. Tapi dulu tuh pernah labil antara pengen Barca atau MU dulu. Lah, kocak. Iya, pengen MU atau Barca. Akhirnya mereka bertemu 2008 ya? 2007. Terus MU kalah. 7 apa 9? Di final, yang di final ya. Di final. Pokoknya tahun ganjil tuh. Iya, segituan. Segituan lah ya. Habis itu yang menang Barca. Nah, gue dari situ memutuskan, gue Barca nih, gitu. Gara-gara menang lawan MU. Gara-gara menang lawan MU. 2011. Emang 2011 ya? Iya. Yang MU-nya ada Ronaldo. Karena kan? aku udah nonton di Jogja tuh nobar finalnya. Yes, lu lupa. Hah? Lupa segituan kan lu ya? Iya, karena kalau sebelum 2010, ya aku nobar di Papua dong. Oh, karena ini udah di Jogja ya? Iya, ini udah kuliah, berarti kan udah di atas 2010. Memang di Papua waktu itu ada nobar-nobar gitu. Hei, maksud Anda apa? Dengan bir gitu. Wait. Tidak pernah. Kita ada perda minuman keras. Tidak boleh minuman keras masuk. Gak bisa nitip dari Susi Air gitu, nitip 4 liter bir, gak bisa gitu ya? Bos lagi ada kasus Susi Air. Tolong. Jangan panjang gitu. Lagi ditahan. Jangan panjang. Aduh ya Allah. Tapi tahu lokasinya di mana? Gak tahu saya. Oh, gak tahu. Gak pernah ke daerah-daerah itu. Gak ada grup WhatsApp gitu ada? Gak ada. Aman di sini fotonya gitu? Tidak ada, tolong. Saya gak percaya. Lo kenal gak sih, Mat? Hah? Apa? Sama pelaku-pelaku. Astagfirullah. Anda pikir Papua itu satu RT ya? Semua orang saling kenal ya. Orang kalau pikir Papua apa ya Bang sebenarnya, Mat? Hah? Stigma Papua yang benar dan tidak apa? Yang tidak benar, tidak benar. Yang tidak benar. Semua jago main bola, itu kesel tuh. Yang Gak semua jago main bola. Main bola ada yang jago main bola, ada yang enggak. Oh gitu. Suara pasti bagus, mana ada saya dari awal fals. Dari sampai sekarang masih fals. Rambut keriting. Rambut keriting ya, itu benar. pasti. Iya. Suka ngelihat titik tetangga gitu. Benar gak itu? Pernah ngelihat titik satu sama lain gitu saya kan? sih pernah sih lihat itu teman-teman. Teman-teman. Berarti benar. Tapi itu kan ada asal muasal gitu. Oh, iya. Gak tiba-tiba kita suka ngelihat titik tetangga. Oke. Tetangga kalau om. Masa kita lihat juga? Enggak ya? Enggak. Enggak. Oke kita bahas. Iya, kenapa jadi itu? Kita ke sepak bola lagi. Iya. Nah, ngomong-ngomong sepak bola kan Bang Yes ini pernah mewawancara Bambang Pamungkas. Tapi kedekatannya juga ke sepak bolanya lumayan yang jago-jago juga pernah sama Michael Owen. Ah betul. Itu acara apa lagi nih? Bukan Michael Owen. Jadi pulang dari Inggris, ini baru kejadian berapa bulan lalu kan dia kesini. Owen kan. Iya. Pulang dari Inggris, ternyata pokoknya satu flight kita masuk dari Inggris. Gue nggak kenalin. Terus di tengah-tengah flight pas nyampe Abu Dhabi, stretching dikit, terus ngeliat ada bule. Kayak guru bahasa Inggris, gue ngeliatnya gitu. Tapi siapa ya? Soalnya kan kalau kita googling orang kulit putih, banyak lah. Mukanya mirip Michael Owen tuh standar. Michael Owen tuh kayak muka-muka standar orang kulit putih kan. Kayak bule biasa aja gitu. Iya. Pas nyampe Jakarta, ada Rianti Cartwright pakai bunga. Mau ngasih Michael, terus gue nanya, ini ngasih siapa ya? Terus gue baru sadar, oh bule tadi tuh Michael Owen ternyata. Berarti selama 18 jam gue bisa bikin 18 podcast. Iya. Gak kesampean tuh gara-gara gue ngira dia cuman kayak bule biasa doang. Ternyata Michael Owen. Bisa tanya kenapa dia mau ke MU dulu. Bener. Atau lebih penting lagi kenapa bisa ke Jakarta untuk ngerayain Rafathar doang gitu ya. Oh iya bener ya. Iya kan? Ke Andara bener. Iya. Ke Andara itu ya. Andara ya. Ulang tahun Rafathar kan? Ulang tahun Rafathar doang. Iya. Misalnya ulang tahun nih Mamat nih, mau ngundang siapa? Gak ada. Panti asuhan. Wow. Bisa aja. Lah bisa aja emang. Seolah-olah tuh. Seolah-olah bisa aja seolah-olah. Jadi itu waktu di flight 18 jam bareng. Tapi ada yang ngeh gak itu tuh Michael? Ada yang minta foto? Gak ada sama sekali. Di satu pesawat gak ada juga? Kayak warga aja gitu biasa. Pas nyampe Jakarta baru heboh. Tapi kayaknya pemain sepak bola tuh kalau udah pensiun tuh udah lupa ya. Iya ya. Udah gak sewah gitu ya. Karena lama. Mungkin masih tetap wah gitu kalau orang tahu ya itu Michael Owen ya, tapi udah lama nggak lihat sehingga lupa lagi. Iya sih. Nah tapi Michael kalau
Bang Ilyasnya nih, Bang Iyas. Ilyas mana? Ilyas Bekal. Iya. Itu suka Lu tim. kenal gak sih sebenarnya bintang tamu yang datang? Tahu lah. Apa coba profil dulu deh. Podcast. Kan tadi aku sudah sebut. Tiba-tiba Ilyas. Iya suka itu harus ada L di situ. Nabi Ilyas soalnya kan. Iya, jangan lanjut. Ya. Kalau Yas itu harus ada L di tengah. Bang, tapi menentukan suka dan enggak, terus kan kayak Juve abis itu gak suka. Itu Bang Ilyas lagi kan. Bang Ilyasnya itu gimana gitu loh. Maksudnya kok tiba-tiba suka, tiba-tiba enggak, itu kenapa? Karena nggak tahu. Prinsipnya bukan untuk fanatik satu tim. Gue tuh nggak suka kalau misalnya susah bareng gitu. Susah bareng. Kayak misalnya Arsenal lagi di atas nih sekarang. Nggak apa-apa gue suka Arsenal sekarang. Tapi kalau lagi susah emang jelek ngapain gue suka? Mana nih mirip ini. Siapa? Mirip kayak Haji Ma'ruf Amin. Waktu pernah wawancara ditanya. Pendiam Fans apa? Oh, saya fans MU, tapi sekarang kan MU kalah-kalah jadi saya Liverpool. Nah, iya tuh. Padahal musuhan. Itu gue pertama kali tuh nonton bola. MU Liverpool. Di Inggris langsung. Tahun kapan? Di Old Trafford 2015. Pertama kali nonton bola live, pertama kali nonton bola? Kedua nonton bola live. Oh live. Yang pertama tuh Chelsea lawan Hull City. Di Stamford Bridge. Waktu itu dikasih tiket, ternyata gue udah pakai baju Chelsea. Ternyata dapat tiketnya yang box. Yang box yang di atas. Oh iya. Yang gak dapat paket makan apa segala macam. Ternyata gak boleh pakai jersey. Oh kalau di atas gak boleh? Gak boleh, harus pakai baju berkerah. Oh pantas kita lihat biasa nonton. Pakai jas. Ya, kan? Iya kayak ini gak fans bola nih. Ini kayak pemandu bakat atau pencari bakat gitu kan. Iya. Ternyata emang gak boleh ya? Dikira kan pencari bakat biskuat kan di atas. Tendangan. Audisi biskuat. Iya ternyata gak boleh. Akhirnya ke bawah, ke store Chelsea, beli baju wasit. Yang lebih netral. Oh wasit boleh? Iya kan berkerah. Pokoknya apapun yang berkerah. Oh Royal Box tuh berarti harus berkerah. Royal Box harus berkerah. Dapat apa aja sih Bang kalau ke Royal Box? Makan. Dapat apa ya? Makan, lift khusus. Alkohol Iya. Wis. Kursinya sama. Roda? Bukan. Kursi ini. Kursi. Ada rodanya buat belok-belok. Iya, itu yang dimaksud. Iya, yang begini-gini. Gue teman yang gini. Iya. Jago dia malu. Jago. Apalagi ya. Aksesnya yang beda. Mungkin itu yang ngebantu. Jadi gak harus ngantri. Gak harus ngantri. Jadi bisa lewat belakang apa segala macam. Dan banyak mantan-mantan pemain juga di atas nonton. Mereka juga gak boleh dukungnya gitu ya. Pakai baju gitu ya. Gak boleh. Tapi mantan pemain kan bebas harusnya ya. Iya harusnya bebas kan dia mau ngapain aja. Tapi terserah lah itu urusan mereka lah. Tapi yang kedua tuh waktu itu Liverpool sama Manchester United sama MU. Nonton itu juga luar biasa tegang tuh karena kan ya rival. Itu pas nonton pertama kali baru kerasa nonton sepak bola seseru ini ya gitu di sana. Tapi yang gue perhatiin ternyata benar kata orang-orang buat Martialnya tuh gak boleh madep ke pemain. Jadi mereka cuman kayak ke penonton. Lihat gerak-gerik kan. Terus yang kayak wah kasihan juga ya mereka dibayar buat ngeliatin penonton gitu. Lah itu fungsi mereka ada di lapangan. Gak usah kasihan. Dibayar untuk itu ya? Iya itu kan pekerjaan. Iya sih. Tapi kalau mereka ngefans? Bisa nengok dikit. dipecat ya. Jadi ya dipecat lah. Sama sekali gak boleh. Gak bisa diam begini. Diam aja gitu. Bisa gitu ya. Waktu di Old Trafford tiketnya tiket beli kalau itu? Tiket dikasih juga waktu itu. Tapi bukan di Royal Box? Bukan di Royal Box. Ada teman calo ya? Bukan. Kok dikasih mulu? Dikasih mulu. Almarhum bokap tuh kerja tektokan sama di Inggris juga, emang orang sana kan. Jadi salah satu servisnya emang kalau ada acara apa mau nonton apa dikasih gitu. Ada season pass lah gitu. Boleh ya, boleh. Nah berarti terus menentukan apa namanya sekarang ini lagi suka siapa? Sekarang lagi suka sama MU kayaknya. Itu dari kapan? MU ini semenjak partner siaran saya suka MU. Jadi biar siapa? kita Adit Insomnia. Jadi biar kita lancar nih ngobrolnya nih. Ya harusnya kan rival, biar tektokannya enak. Suka Liverpool.
Saya anaknya suka damai. Gak mau cari ribut ya? Gak usah nyari ribut lah. Kamu kan sukanya nyari ribut. Saya cari damai. Ini suka Liverpool. Ini Liverpool kan? MU. Ya udah, saya Liverpool. Kok gitu? Damai. Tapi emang sepak bola tuh unik sih karena nggak tahu aja apa yang akan terjadi ya. Arsenal ngelihat Arsenal terus kemarin City gitu ya kan. Tapi terbantu banget gara-gara adik gue tuh sekarang lagi suka banget bola. Dia suka apa? Dia City. Oh, fans baru ya? Dia fans baru karena duitnya paling banyak kan City ya. Jadi paling bebas dia. Ya, dia suka melihat Haaland kemarin. Habis ini degradasi bingung juga. Udah bingung juga dia. Iya. Pindah liga. Siapa lagi? Iya, semua klub udah sepakat untuk harus cabut gelar juara City. Makanya. Ade udah pernah nonton ke Inggris langsung belum? Belum. Wah, berarti udah bisa diceritain. Ini gue dulu nonton. Iya. Belum dapat tiket calo. Enggak, bapak saya keburu meninggal jadi udah gak dapat akses itu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau main suka? Main aktif. Main kalau bisa mini soccer jadi gak ada offside. Jadi di depan terus gitu ya. Karena kalau lari saya agak aduh. Saya mini soccer jago banget tuan. Iya. Mana dulu? depan gawang peluang sedikit pum gol. Penalti pum gol. Company Class itu gagal gara-gara Anda gagal menjelaskan. Kenapa emang? Menit terakhir rapat peluang depan gawang. Tuh mulai. Tapi challenge. Apa? Challenge enggak dihitung dalam permainan. Tapi dapat hadiah gua. Iya dapat. Dapat apa? Hah? Dapat apaan? Ya baju yang udah aku punya juga. Crossbar challenge. Iya. Kena tiang sekali tendang tuh langsung tiang. Jagoan. Kolongin itu mah skill SSB itu mah. Kalau si Muhammad kan main bola dari SD. Kalau Bang Yes dari kapan? Main bola dulu tuh gue dilarang main bola. Nah karena dari orang kaya nih. Bukan, karena bokapnya. Emang orang kaya gak boleh main bola ya? Dilarang, takut hitam. Takut keringatan. Oh iya. Main apa berarti anak orang kaya? Main kasti. Oh kasti. Apa? Narkoba. Enggak ya? Miskin banyak juga di penjara banyak ya miskin. Itu kalau itu. Kasti di luar juga dong panas. Nah? Bisa tapi maksudnya berkelas gitu ada helmnya. Oh iya. Biar dia gak rusak-rusak. Iya, golf. Golf betul ya. Orang kaya. Iya. Enggak dulu tuh bukan diwajibin. Dia tuh selalu bilang, almarhum selalu bilang kalau sepak bola itu permainan perempuan. Betul ya kan. Perempuan aja jarang main sepak bola. Tapi dia bilang ini ladies game. Karena laki-laki itu bermainnya rugby. Karena dia dulu mewakilkan kota dia bermain rugby di Inggris. Ini atlet rugby. Bokap tuh atlet rugby. Padahal semasa kecilnya dia kapten bola. Akhirnya pindah ke rugby. Mewakilkan kotanya sampai tangannya patah-patah sampai tua. Berotot dong. Kotanya apa? Berotot. Dia dari Kent, ada di bawah London. Dia mewakilkan. Jadi anak-anak nah di Indonesia kan jarang ada rugby kan. Nggak tahu rugby ya. Tapi berarti kita kalau main bola tuh selalu ngumpet-ngumpet. Karena permainan cewek. Selalu dibilang jangan main itu. Apalagi basket. Gak mau. Karena kalau sepak bola itu kata dia kalau sentuh dikit tuh pasti foul. Ya kan? Kalau gak kena bola kan foul kan. Kalau rugby kan ya lo patah juga masih bisa lanjut. Iya. Mungkin stigma orang zaman dulu seperti itu. Makanya akhirnya. Kerasnya. Tapi adik gue lahir dia suka sepak bola mulai ikhlas lah dia. Ya udahlah gimana lagi gitu. Berarti adik ini fokus sepak bola? Fokus sepak bola, jago sih enggak. Jangan gitu. Ya kalau kakak yang bilang pasti gitu. Iya ya. Iya, ada kesirikan ya. Iya ada kesirikan lah dia mah biasa aja gitu. Enggak tapi nanti kita nonton bareng deh. Emang gak bisa. Emang gak jago. Jagonya agak kurang sih. Kurang. Nah, terus mulai main-main di usia? Main sepak bola tuh mungkin pas SMA baru mulai main. Baru main. Dulu tuh gue inget satu hal yang bikin kayak, wih bisa begini ya. Joga Bonito. Yang si iklan Joga Bonito. Iklan Nike. Siapa? Hah? Iya yang ada Ronaldinho, Ronaldo. Yang bola jatuh dari atas ya? Iya itu. Yang juggling. Itu banyak edisi iklannya. Itu malah iklan Nike yang dioper ke kanan. Kameranya pindah terus yang kayak, wah gila sepak bola bisa diginiin gitu. Akhirnya waktu itu nyoba kayak sotoy-sotoy. Akhirnya suka sepak bola dari situ awalnya. Suka mainnya itu ya? Suka mainnya. Ya? Nontonnya mah baru-baru ini. PS main bola gak? PS main. Main bola? PS main.
PS apa FIFA? FIFA. Oh, orang kaya. Bukan. Orang iya betul. Kaya, Betul. Iya. Betul. Tapi jangan sosokan ya dibawa main FIFA ya. Tapi alternate berarti kan biasanya PES ya? Apa klasik ya kalau biasa PES ya? WE itu biasanya apa sih? Alternate kan? Iya dulu gue warnet tuh WE berarti. Habis itu baru Winning FIFA. Eleven. Eleven main FIFA. Tidak bagus FIFA. Tidak bagus. PES dong. Tapi sekarang anak-anak pada main FIFA. Iya, sosokan ini. Anak-anak di sini mah sosokan. Biar dikatain kan di pick kan. Iya, anak-anak elit. Banyak FIFA, TV 40 inch gitu-gitu kan. Kenapa di pick sih areanya? Gak tahu. Bosku. Terus tapi kalau olahraga secara umum nih, secara semua olahraga sukanya paling suka? Paling suka ada 2 sih sebenarnya. Surfing sama golf. Surfing ini menyelam? Surfing ini selancar. Diving gitu. Berdiri di atas? Iya. Orang kaya. Enggak sih. Hah? Kalau orang kaya kalau gue ceritain kenapa. Dulu tinggal di Bali 6 tahun. Jadi kita ada rumah di situ, terus bingung mau ngapain lagi ya kita di sini. Oh ya udah belajar surfing. Akhirnya mulai belajar surfing lah di situ. Sempat nyoba ikut lomba apa segala macam, tapi kayaknya menemukan keseruannya setelah menemukan longboard. Akhirnya sering ke Batu Karas, nah surfing di situ. Tapi emang olahraga surfing tuh nggak banyak yang tahu ya. Iya sih. Kenapa ya? Mungkin bisa dibantu, Mat. Padahal kita kepulauan ya. Betul. Banyak pantai. Betul. Banyak ombak ya. 14.000 pulau. Iya. Ombak terbagus di Indonesia ada banyak. Ya mungkin berbahaya mungkin. Kalau sepak bola juga berbahaya. Lah tapi kan masih aman lah. Kalau ini disapu gelombang. Oh iya. Siapa yang mau ini? Apalagi saya coba gak berenang gak bisa. Sama gue juga bisa renang. Gak bisa renang? Alah kocak ini. Emang gak bisa. Gimana lo mau deket laut? Ya bukan ini stereotip. Ini balik lagi stereotip. Iya ini gini ya. Lah suka gini. Oh orang Papua kok gak bisa berenang? Anda coba pergi ke orang Wamena di pedalaman, tidak ada laut di situ, tidak ada air di situ. Maksudnya laut yang untuk pakai berenang, sungai besar, danau apa gitu. Surfing dulu, golf dulu. Golf dari kecil. Kalau golf nggak dibilang olahraga cewek? Enggak, karena golf itu olahraga bisnis kalau katanya. Oh iya. Golf itu dari kita kecil selalu dibangunin jam 5 untuk nemenin dia main golf. Nggak ada yang suka. Bokap? Nah, anak-anak ada yang suka. Karena ya lu weekend maunya bangun siang gitu. Tapi ini dibangunin pagi-pagi untuk main. Sampai dia meninggal baru menyadari, gila ternyata serunya di sini ya. Golf tuh buat gue tuh kayak meditasi. Serunya gimana? Invest berapa? Enggak. Itu serunya ya. Kalau buat gue pribadi tuh kayak main sendiri lebih menyenangkan daripada main sama orang lain. Karena lapangan seluas itu jarang ngelihat hijau di Indonesia, di Jakarta terutama. Main sendirian melawan ego sendiri gitu. Kalau lu bohong berarti lu bohong sama diri lu sendiri. Kayak misalnya bola sebenarnya nggak masuk tapi lu bilang nggak masuk gitu. Nah itu kan lu bohong sama diri sendiri gitu. Nah itu banyak hal yang bisa dipelajarin sendiri sebetulnya. Cuman nggak make sense kalau gue yang ngejelasin harus kayak yuk kita nyoba main bareng gitu. Tapi emang pasti tolol pertama-tama nggak kena. Nyoba sticknya aja harga berapa? Harga stick itu ya sekarang sepatu sepak bola berapa? Ya Kodachi mah masih 25 ya? mana 25? 25.000 Kodachi. Kodachi 60.000 sekarang. Kodachi 60.000. Oh, iya. Kalau kita lihat misalnya Nike ya 2 juta ya kan. Ada sekarang yang 3 juta tuh apa segala macam. Stick golf itu mungkin bisa dibilang 2 kali lipatnya. 6 juta tuh udah dapat 1 bag. Tapi itu harga paling murah. Itu harga paling murah. Kan, bukan yang bagus. Betul. Yang bagus bisa puluhan ya? Beratusan pun bisa. Ratusan bisa. Dan mungkin yang mahal tuh karena nyewa lapangan. Kalau yang bisa sama pukul maling gitu. Bisa. Ya sekalian harga berapa? Yang kuat kalau sekali kena jatuh nih. Tapi kenapa ya keluarga tuh biasanya nyimpen stick golf di bawah kasur buat mukul maling kan? Bukan berarti saya keluarga Itu bukan itunya, Mas. Kok masuk ke situ? Kok Anda masuk ke situ? Saya pun enggak saya di. Tapi gue yakin sih Pak Harto nyimpen stick golf tuh buat mukul ada kali ya? Ya mungkin kan karena apa dia tuh main tahu soalnya.
Iya, Presiden kan main semua. Pak Jokowi aja enggak ya? Pak Jokowi enggak kayaknya. Kayaknya cuma Pak Jokowi doang enggak. Tapi ini surfing itu kan butuh nyali ya. Iya. Banyak orang yang nggak mau karena udah takut duluan dong. Nyali dong. Wih lihat ombak setinggi itu gitu kan. Nah itu bagaimana melatih mentalnya untuk bisa ada di main di ombak gitu-gitu. Kalau ya sama seperti olahraga lainnya. Kalau misalnya mau berhasil dalam... Kalau takut kegagalan kan pasti nggak mau kalian dicoba. Masalahnya ini bukan gagal mati. Betul. Makanya tulang saya kan udah patah 6. Satu sini. Itu gara-gara apa? Surfing. Sini skate waktu itu. Kaki sepak bola. Hidung kalau nggak salah surfing juga gitu. Jadi beberapa kali emang kehantem koral. Cuman yang harus disadarin adalah gimana, berarti kalau gue ngelakuin yang tadi, gue kehantem koral, gimana caranya gue gak ngelakuin yang kayak tadi lagi, kita coba lagi. Kalau gagal ya kita coba terus. Tapi emang ombak terbesar misalnya salah satunya di surfing itu yang menyakitkan tuh bukan ketika jatuh terus sakit. Karena kalau itu kan gimana kita melawan ombak yang sedang datang kan. Ombak sedang datang berarti kita harus duck dive, artinya ke bawah. Biar gak kena ombaknya, biar gak kehantam. Itu bisa kita lawan. Tapi yang harus dilawan kan sebenarnya arus. Yang narik ya? Yang narik kita. Seberapa kuat kita ngepedal ke tengah laut gitu. Seberapa kuat kita bisa menahan ombak yang akan datang terus pas di bawah arusnya kenceng banget gitu. Nah itu yang... Keseimbangan berarti ya? Betul. Itu. Kapal aja kena arus besi loh itu. Ketarik. Apalagi kita. Ya apalagi papan itu dong. Papan dong. Ya mungkin siapa tahu mau coba. Enggak. Saya bisa pastikan. Dengan penuh rasa percaya diri. Ada gak olahraga yang mau kalian lakuin tuh? Yang belum pernah kesampean? Ini yang apa? Yang kalau ambil gini 1, 2, 3, 4. Congklak. Lompat batu nias? Hah? Lompat batu nias? Nah itu harus BP. Tinggi. Tinggi lompatannya. Iya. Kalau enggak ya itu bisa sih. Kalau enggak kehantam ke batu kan. Maksudnya kita bisa tahan gitu loh. Tapi kan susah tuh. Iya. Harus ada sih, Sport 77 ini harus expand nih ke olahraga lain nih. Olahraga lain ya? Iya. Apa? Kemarin sih udah mau nyoba yang lompat batu nias, sedang digodok. Sedang digodok ya? Kita ke niasnya apa bikin batunya? Kesana. Ya kesana. Ke nias. Jadi kita sebulan minta diajarin dari awal sama orang sana sampai bisa. Lompat gitu. Terus lompat? Iya. Kenapa gak latihan di sini dulu baru kesana pas bisa? Anda lompat jembatan pik gitu. Coba dulu di situ. Lompat jembatan pik kalau lewat baru bisa. Iya. Ini bukan lompat pulau ini. Dari pulau sebelah ke pulau sebelah ini kan. Betul. Udah beda pulau itu. Tapi kalau surfing biasanya di mana? Di Pangandaran? Pangandaran. Apa sih spot-spot surfing di Indonesia apa aja? Banyak lah. Pangandaran, Bali tentunya banyak kan. Di Bali banyak. Kalau gue pribadi sukanya Pangandaran Batu Karas karena dia ombak kanan. Dia ombak kanan berarti dan juga ombaknya kecil-kecil. Jadi bisa berdansa di atas papan istilahnya kayak gitu. Tapi kalau mulai ekstrim bisa ke mana Mentawai gitu. Dulu sering banget gue mainnya di Cimaja. Cimaja tuh deket Pelabuhan Ratu. Di sana. Tapi Cimaja, iya. ada satu hal yang cita-cita dari dulu tuh ada namanya Bono. Bono itu adalah sungai di Riau. Tapi ada ombak? Setiap tahun tuh ada sekali ada ombaknya. Ombaknya gede banget. Dan cuman kejadian di dunia tuh 2 kali di situ dan di Cina. Di sungai itu? Sungai itu. Di Papua nggak bisa, pantai-pantai Papua ini tenang. Maksudnya pantai-pantainya jarang ada ombak. Iya. Jadi pantai-pantai yang tenang karena ada pulau-pulau kan. Iya, itu udah ketahan sama pulau-pulau. Tapi itu salah satu tempat cita-cita juga sih untuk bisa diving di Papua kan. Diving ya, kalau diving bisa. Aman tuh, awas aja lu rusakin ya diving. Moral, betul. Awas aja lu rusakin. Megang, nginjek, terbuka, boom. Langsung jatuh. Iya, Lu pernah ke Pangandaran? Hah? Pernah ke Pangandaran? Pangandaran? Belum. Gak ada kepentingan ya untuk ke Pangandaran. Iya. Ini gak suka orang Sunda sini. Kok bisa tiba-tiba? Kok bisa tiba-tiba? Tiba-tiba belum pernah ke... Ada banyak loh. Saya pernah ke Cilegon. Cilegon pernah. Gak ada ombak, gak ada apa-apa. Enggak, berarti... Tapi benar di Cilegon tuh banyak yang menolak ini ya? Kok ke sana? Tadi kan bilang, saya belum pernah ke Cilegon. Dalam urusan itu. Bekasi saya, Bekasi. Bekasi Jawa Barat juga kan? Betul ya. Bekasi saya. Iya. Bekasi saya. Udah pernah Bekasi. Depok, tinggal Depok. Iya. Bandung. Hah? Bandung. Oh dia benci.
Apalagi benci. Tidak ada. Mau ke Bandung ini kan? Kita mau ke Bandung. Mau ke Bandung. Iya, mau ke Bandung. Tapi kerjaan dia gak pernah kesana untuk senang-senang berarti. Pernah, sering banget. Oh iya. Kalau ke Jogja apa Bandung, pilihan dua itu. Kalau Jogja kan pulang menurutku. Iya. Ke Bandung healing yang lain. Oh, healing lain. Iya. Ada apa emang di Bandung? Teman-teman. Oh, ada teman-teman. Oh, iya. Ini anjing juga ya. Suka ini gak olahraga adu domba gitu. Suka. Suka ya. Cocok Anda cocok. Anda cocok ya. Bang Yes, tapi kalau di Inggris kan kultur bolanya tuh gimana sih kan Bang Yes langsung ada di sana tuh into gitu ke daerah sana. Rusuh ya. Wah, rusuh ya? Rusuh. Tapi gak ada gas air mata. Masa iya polisi sana gak punya gas air mata? Punya dong. Punya, gak dikeluarin kali. Bukan buat pertandingan. Bukan buat pertandingan. Pertandingan, tadi apa pertanyaannya? Kultur sepak bola. Kultur sepak bola. Kalau nonton bola berarti di Inggris 2 kali. Nonton bola di Inggris 2 kali. Teman-teman pada. Tapi kan misalnya pernah dong, kayak misalnya di Inggris lagi nggak nonton bola, tapi supporter lewat mau pergi nonton bola. Iya, itu kan itu sering mungkin kan? yang dipikirin. Karena yang membedakan adalah mereka menggunakan transportasi publik, ya kan? Okay. Kalau di sini kan transportasi publik disewa untuk pergi ke sebuah kota, gitu. Kalau di sana kan semua menggunakan transportasi publik. Nah, yang gue respect adalah ketika ada pertandingan, let's say di Inggris Arsenal gitu, mau main. Di tube-nya atau di underground-nya terus udah ada tulisan hari ini ada pertandingan ini lo kalau bisa pulang kantornya nyari alternatif lain. Jadi udah dikasih tahu jalurnya dan kelihatan gitu yang pakai baju Arsenal yang kayak udah nyanyi-nyanyi dari bisnya atau apa segala macam. Kalau bentrokan pernah lihat gak? Bentrokan supporter karena kan gitu. selalu nontonnya di home-nya pemain. Kalau misalnya kayak Champions League gitu-gitu gue gak pernah lihat sih. Tapi gak tahu deh kayaknya gak serusuh itu deh kayaknya. Ya gak sih? Tapi kan ultras apa namanya kalau di sana itu? Hooligan saya juga ngerti. Tapi itu dulu hooligan sekarang tuh nyoret masih. Nyoret. Vandalis. Cuman kalau dulu kan mecahin kaca, balikin udah enggak. Meja bar gitu-gitu. Nah, gue kemarin nonton Piala Dunia di Inggris. Oh itu seru. Pas Inggris main. Pas Inggris kalah. Pas Inggris menang waktu itu. Menang kalah sih waktu itu. Ya lawan apa? Lawan apa ya waktu itu ya? Ya kocak. Terus tanya kita menang apa kalah. Iya ada menangnya. Iya. Lupa. Kemabokan. Senegal. Kayaknya Senegal deh. Enggak bukan. 16 besar. Enggak, udah mulai di akhir kayak. Di akhir Prancis. Iya kalah. Dan nonton itu seru banget karena akhirnya ngerasain kayak di TV-TV yang kayak ada bar, nonton rame-rame TV-nya kecil gitu. Oh iya, berasa revolusi Inggris gitu ya. Iya, kan betul. lawan Prancis. Betul. Iya, revolusi Inggris, revolusi Prancis. Oh, iya. Napoleon Bonaparte. Teh lawan kopi kan. Betul, ya. Iya. Kalau ibarat Indonesia siapa lawan siapa? Persipura lawan Persiwa aman kok. Oh, iya. Aman ya, Persipura lawan Persiwa. Iya. Bukan Persipura lawan. Siapa yang edit video? Ya tugas edit siapa? Hey, tolong. Langsung ultimate team. Bahaya ultimate team, ayo. Dengan Bang Yas kesini kita juga harus menguji. Iya. Soal ultimate team. Iya, ini kalau orang Inggris. Iya. Harus Inggris ya? Harus Inggris. Harus Inggris lah kan ini Inggris banget. Iya. Padahal pemain favorit gue Ronaldinho loh. Brazil. Pemain favorit siapanya Mas itu? Gue suka yang tengil-tengil. Tengil mah banyak. Iya Brazil, Cisse, siapa lagi ya? Brazil, siapa? Ronaldinho, Cisse, terus siapa? Balotelli. Waduh itu kocak. Balotelli itu disayang semua sebenarnya itu. Iya. Karena lucu aja. sekarang tuh yang tengil aja si Anthony kan? Anthony ya. Iya kan tengil kan. Anthony bukan yang spin kemarin bolanya dimarahin sama orang-orang. Ya udah deh, bebas aja deh. Ultimate teamnya. Oke. Terserah Bang Yes aja. Oke, berarti sekarang kita masuk ke Ultimate team. Formasi bebas, silakan mau pilih berapa? Mau 4-3-3?
Oh iya 4-3-3 boleh deh. Nah, boleh. Kalau Anda mau bikin dia bekerja, Anda rubah formasinya. Dia langsung pusing tuh, geser. Oh. 1-1-1-1-1. Di penjaga gawang ada siapa? Kita taruh Pinto ya. Pinto. Kiper Pinto. Bek kanan. Bek kanan. Roberto Carlos. Boleh. Roberto Carlos kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Enggak, berarti kanan tuh siapa ya berarti ya? Siapa ya? Kanan ada banyak. Kalau Brasil Cafu, kalau Iya, Inggris Cafu, ada Walker, ada juga zaman dulu Gary Neville. Enggak, kita taruh Cafu, benar Cafu. Jadi legend nih, Cafu sama Roberto Carlos. Kiri Roberto Carlos. Tengah kita taruh Puyol. Carlos Puyol. Puyol. Satu lagi siapa ya? Apa kita taruh ini yang habis diselingkuhin? Siapa? Shakira. Pique. Biar ada yang tinggi satu. Atau atau Shakira selingkuh ya? Piquenya selingkuh kayaknya. Masa iya? Ya. Gak bersyukur jadi manusia. Atau yang tinggi banget siapa? Tinggi banget, Jan Koller. Bukan, dulu di Inggris. Yapstam. Ya, bukan. Peter Crouch. Peter Crouch striker. Dia striker ya? Striker. Enggak. Striker. Bisa-bisanya enggak. Ya, berarti Pique. Tuh kan pengetahuan sepak bola aku banyak. Iya. Pique. Oke, gelandang. Gelandang. Gullit. Ruud Gullit. Satu lagi. Gelandang satu lagi. Central. Midfield. Siapa ya berarti ya? Banyak itu situ mah. Iniesta, Xavi. Xavi di situ ya. Kita Iniesta taruh. ada Itali Pirlo, ada di Inggris, ada zaman-zaman itu Paul Scholes. Iya benar, Scholes. Kita taruh Scholes. Tapi dia udah Scholes nih apa? Udah pensiunnya lah Ruud Gullit Ya, apa lagi? iya, Mau lebih lama lagi. Kita taruh di situ ada siapa ya? Ada Gascoigne kalau di Inggris. Enggak, kita mau naruh. Terus Ya, jangan terlalu bagus di sini. Di Italia ada Totti, Kakak. Del Piero, Kakak. Cafu tuh masuk aja. Cafu Cafu sana. belakang. Totti benar. Totti. Francesco Totti. Iya, Totti. Kita taruh orang Italia satu. Right wing. Wah ini banyak nih. Iya, ini bisa Beckham kita taruh. David Beckham. Backs. Tengah kita taruh yang agak wangi, Haaland. Erling Haaland. Haaland. Kiri kita taruh tadi si Anthony Anthony mana nih? MU. Brazil. Anthony, ya kan di Brazil sama MU sama. Iya maksudnya gitu. Iya. Anthony mana nih? Brazil. Ditulis lagi Anthony MU ngapain? Oh, super sub. Iya, Super sub satu orang. Super sub satu orang kita taruh siapa ya? Kita taruh. Oh iya, nggak bisa ya dia. Kan dia bisa ngapain aja, nggak bisa ya? Manajer Oh, itu. iya. Itu manajer. Super sub kita taruh. Yang bisa semuanya berarti. Yang bisa semua. Di Inggris apa? Ole Gunnar. Boas Salosa. Kita taruh Boas Salosa. Boleh. Boas Salosa. Bocil. Manajer. Tiba-tiba masuk ganti Beckham. Gokil juga ya. Iya. Manajer. Siapa? Manajer. Pelatih nih, pelatih Oh, maksudnya. harus bukan tidak. manajer, bukan manajer. Tapi Manajer. PSSI ketuanya gak ada yang main sepak bola. Kok bisa? Bisa aja. Kok bisa aja? Yang huruf I di belakang yang tadi di awal kita udah bahas. India, Itali. Iya. Aman itu di situ. Manajer kita taruh siapa ya? Pelatih nih, pelatih. Iya, pelatih kita taruh gue lupa ya. Sir Alex. Sir Alex Jangan. Ferguson. Jangan. Kita taruh Chelsea siapa? Chelsea, Rafa Benitez. Sekarang Mourinho deh, kita taruh Jose Mourinho. Mourinho. Jose Mourinho. Kapten. Harus dari sini berarti ya kaptennya? Iya betul. ya, Kapten kita taruh paling tua. siapa? Gullit. Ruud Gullit. Kasian soalnya. Iya. Udah tua, udah bawa tanah. Iya. Kapten. Oke. Yang pakai badge pelangi? Ya Ruud Gullit, kapten. Oh. Respect juga di situ ya? Dia
Dia pakai respect aja kayaknya. Gak pakai yang pelangi dia. Zaman dia belum ada kampanye itu. Zaman dia kan hidup masih tenang-tenang aja. Masih suka lawan jenis ya kan. Gak perlu lah kita perjuangkan yang aneh-aneh. Pelangi gak usah kita. Gak usah kita pelangi. Pelangi di seberang rencana. Kalau foto nanti begini. Kalau foto begini, dibungkam gitu kayak di Qatar. Dibungkam Jepang ya. Dibungkam Jepang. Ya, dibungkam Jepang. Jepang gak aneh-aneh tuh. Produksi film porno. Lawan jenis kan. Gak mau aneh-aneh Jepang. Ada yang mau aneh-aneh. Udah aman? Oke inilah. Iya. Ultimate Team dari Iyas Lawrence. Dan sekarang kita akan masuk ke SSB. Bang Iyas, SSB itu kemarin kita udah ngomong bahwa Bang Iyas mau kesini. Ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty. Yang pertama. SSB itu... Apa? Enggak kulum gitu. SSB itu Sobat Sporty bertanya. Jadi yang pertama ada Diam Sastro. Iyas coba spill cara jadi milenial Tambun yang kaya raya dong. Milenial Tambun yang kaya raya gimana? Keluar dari Tambun kerja. Oh ke Jakarta ya? Ke Jakarta aja. Iya. Kamu kira Mamat kalau stay di Jogja bisa sampai sini karirnya? Enggak. Karena di sana yang penting adalah seni. Betul. Dibayar apa enggak ikhlas. Ikhlas. Benar. Ada siapa nih? Patrick KW. Patrick KW. Udah whatsappan sama Gareth Bale buat main golf? Gareth Bale tuh emang jago main golf loh dia. Dia sampai bikin kan posternya tuh. Betul. Golf nomor 1. Betul. Apa nomor 2? Wales nomor 2. Wales nomor 1. Golf nomor 2. Real Madrid nomor 3 dikecam supporter Madrid kan. Waktu dia masih kontrak di Madrid. Dia nulis itu? Iya. Dia tuh pokoknya. Allah nomor berapa berarti? Iya. Dia gak ini. Hah? Dia bukan Islam. Enggak, gue dari kecil dikasih tau Allah nomor 1 keluarga. Kok dia golf? Dia bodo amat sama tuntunan di sini. Iya. Berarti gak boleh nih orang Indonesia suka sama dia nih. Dia sembah stick dia. Sembah stick. Iya. John Terry juga main golf ya? John Terry? Iya sama selingkuh ya? Wayne Bridge kan? Iya kan? Dari sama Bridge kan? Iya kan? Iya dong. Kasus kan? Wayne Bridge dulu City. Itu tadi apa? Ya belum, masa WhatsAppan sama dia. Siapa tahu? Enggak ada. Owen aja pernah 18 jam jumpa kan. Nah. Separuh Inggris, tapi kenapa gak suka sepak bola? Kan tadi udah dijelas. Bentar kita baca ya. Oh iya. Ya tolong ya. Kami tahu Anda juga host. Anda juga podcaster. Tapi di sini Anda tamu. Iya. Tolong aja. Dari polisi Korsel. Bang lo kan separuh Inggris. Tapi kenapa gak suka sepak bola? Apakah ada hal traumatis atau emang gak suka aja? Gue suka sepak bola. Suka kata siapa gak suka. Dia gak nonton nih tadi. Apa mungkin di luar? Iyalah ini kan datanya sebelum ini. Apakah mungkin di luar maksudnya apa kan ini golf gitu-gitu. Apa orang taunya iya, mungkin. Anaknya golf banget. Iya, mungkin itu. Karena posting sepak bola jarang lah. Orang jarang, gimana ya? Jarang lah orang main sepak bola posting gitu kecuali. Tapi gak ada hal traumatik kan? Gak ada. Misalnya kayak dipukul hooligan apa gitu. Liverpool waktu itu. Gak ada. Gak ada, oh ya dah. Dari Ristanto, benar ya? Benar Yas, bapak lu pernah kerja di FPI? F1. Benar ya? Aku lagi ya. Iya. Dari Ristanto. Benar Yas, bapak lu pernah kerja di F1. Itu 1 sama P. Itu 1 sama tanda tanya. Iya. Kelihatan P loh. Kalaupun itu tanda tanya jadi FIP bukan FPI. Iya enggak, maksudnya karena itu kan lebih kelihatan. Iya, satunya itu. Benar gak? Benar. Lah sebenarnya rugby apa F1? Jadi dulu dia atlet rugby dulu semasa sekolah. Sekolah rugby, abis itu dia nerusin di engineering. Abis itu dia bertemu temennya, sahabatnya di California. Ngebangun sebuah engine namanya Heart Machines. Dia jual ke salah satu pabrikan tim F1. Tim apa? Tim F1. Benetton waktu itu. Benetton, dia jual ke Benetton, dia pemilik saham 40% pada saat itu. Jadi bisa dibilang dia bekerja untuk F1. Pada saat bersamaan pas engine itu dipakai untuk Benetton akhirnya membeli saham tersebut, tapi dianya tetap jadi konsultan di tim Benetton. Sampai akhirnya ada pembalap-pembalap lainnya. Itu apa sih, Renault? Akhirnya kalau gak salah jadi McLaren.
McLaren. Oh beda tahun McLaren. Iya. Hamilton ya? Iya. Dulu. Hamilton Dulu, McLaren iya, kan? Iya. Apa saya kalau F1 mah? Iya. Iya. Kenapa ya orang kalau olahraga gitu asal nyebut terus disatu-satuin padahal salah gitu gak apa-apa. Salah apa benar? Benar kan? Hamilton McLaren kan? Iya. Dulu iya. Iya, awal mulanya dia di McLaren. Betul, iya. Sekarang dia di apa? Sekarang di rumah mungkin lah. Dulu karena disiarin di TV. Iya. Terus di tabloid juga Dulu sering di disiarin di highlight. TV. Iya. Global TV dulu. Iya betul, makanya nonton. Iya. Zaman-zaman Schumacher. Itu ke Bang Iyas ngaruh gak? Jadi suka F1 juga apa enggak? Oh jadi suka sekeluarga. Dulu disuruh nonton. Suka banget, fanatik gue F1. Oh iya, justru yang fanatik itu F1. Iya. Bukan golf. Bukan. Golf ini healingnya ya? Betul. Kalau F1 ini lebih kayak, wah gila gue suka banget olahraganya. Gitu. Kalau surfing cara bunuh diri. Surfing lebih Udah kecewa nih healing gak mampu-mampu surfing gak gitu. Surfing kan? iya. Buat patah gitu kan. Iya. Di F1. Suka salah satu tim tertentu gak di F1? Alonso, Alpine. Xabi Alonso, tau gak lu? Beda itu Spanyol. Iya. Alonso. Apa kamu pasti Ferrari udah Schumacher udah standar banget udah. Iya karena Fiat grupnya Juventus. Hah? Iya Ferrari Iya. itu sama Iya, pemilik benar, dengan benar. Juventus. Jadi kan Ronaldo aja harus dia punya kontrak untuk bisa mempromosikan Ferrari juga. Sama Fiat juga gitu-gitu. Kagak ngerti lu. Dari Mr. Elite, Lira Dianta. Mau nggak gantiin Bang Mamat atau Coach Ripan jadi host Sport 77? Pukul rumah sakit Islam Jemur Sari. Terjemahkan tweet Itu gak usah disebutin. Enggak maksudnya kenapa itu ada di situ? Karena HP dia jelek. Serius? Ya kalau HP dia jelek kan dia harus ngasih tahu ini menggunakan Twitter dari Android. Mana? Itu nggak ada, nggak ada ya? dari Android. Udah nggak ada sekarang. Kalau itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi fotonya Twitternya nggak ada. Fotonya ngeblur, kayaknya HP-nya tetap Android sih. Enggak, fotonya itu petugas kesehatan loh, P3K itu. PMI gitu iya. Ambil Google itu. Nah masalahnya kenapa dia pukul rumah sakit? Enggak itu lokasi. Itu lokasi. Lokasi itu. Iya di atas itu pukul rumah sakit. Lokasi aja dia check in. Ini lagi di sini nih gitu. Lagi check in. Kenapa sih dimasalahin? Ini kan Iya kan dia nanya doang. gantiin ini pertanyaannya. Lokasinya rumah sakit Islam Yerusalem. Jemur Sari. Weh. Itu bahaya nih podcast nih. Kan tadi kan makin kacau nih podcast. Udah masuk kemana-mana nih. Jemur Sari. Iya. Oke, mau nggak? Itu mau nggak? Enggak mau kan? Kantornya jauh. Pik. Tapi di sebelah ada Bipang. Lu bisa makan babi puas di situ. Tapi emang lu dari dulu makan babi? Enggak. Iya juga. Mulai Lanjut. Tapi ya kemarin makan ya. Sama sekali. Tapi stigma di Papua babinya keras tuh bener gak? Aku tuh di fak-fak. Fak-fak itu gak ada babi di jalanan. Gini aku yang fak-fak. Ya memang. Gak ada babi di jalanan. Mayoritas juga Islam. Mayoritas penduduk asli ya. Itu Muslim gitu-gitu. Gak ada babi di jalan. Anjing banyak. Jalanan. Dipelihara? Dipelihara jalanan-jalanan gitu. Tiba-tiba banyak kecelakaan terjadi di kota itu karena anjing. Iya tiba-tiba lagi bawa motor anjing nyebrang. Bum. Jatuh. Yang sakit siapa? Ya sakit anjing. Sakit aja. Berarti kalau kita bikin rumah sakit hewan di Fak-Fak. Oh laku. Hah? Pengen deh gue tapi. Yonglek aja udah pernah. Yonglek. Gak mau pulang bikin habis duit panitia. Oh iya benar. Habis duit panitia kenapa? Dia 6 hari apa 5 hari di sana. Gak mau pulang. Akhirnya panitia nombok. Maksudnya lama tapi kan semua harus mereka servis kan. Ke pantai, makan-makan apa gitu harus. Misalnya kita mau outing nih ke Fak-Fak nih, Sport 77. Dibawa kemana? Hah? Dibawa banyak lah. Iya mana destinasinya? Destinasi ada Tubirsera. Itu apa? Ya apa? Itu dulunya museum pulau museum gitu. Keren tuh kalau bikin film hantu. Bisa di Google. Gak bisa, gak ada. Oh gak ada? Ada gak ya? Gak tahu kan dulu ya Kan sejarah. Tapi udah enggak, udah museumnya tuh udah mati. Dulu juga kebun binatang ya satu pulau itu kebun binatang sama museum dalamnya. Tapi sekarang malah udah enggak diurus. Udah gak diurus? Jadi pulau terpisah gitu, kecil doang kita bisa keliling. Naik perahu ke situ. Iya bisa naik perahu. Kalau lagi surut bisa jalan kaki. Jalan kaki? Di dalam air, gokil ya. Gojek.
Nggak ada bos, lautan. Mau GoFood gitu? Gojeknya aja di jalanan nggak ada, apalagi di lautan. Belum ada aplikasi Gojek di sana ya. Ya, nggak ada. Anda buka GoFood di Fak ditulis selamat lapar sampai mati. Nggak ada. Oke, itulah pertanyaan dari netizen. Yes, tapi makasih Bang Iyas sudah kesini. Sebelum pulang kita punya hadiah nih, oleh-oleh. Buat Bang Iyas. Yang pertama ada jersey. Jersey Belanda dari Ruud van Gullit langsung. Oh beneran? Iya. Woi. Langsung. Piala dunia lain. Iya, Piala dunia lain. Terima kasih banyak. Yang kedua ada FUT. Ini dia tanda tangan. Ya, kita baca dulu nih. Ya. Apa tuh? 96 Indonesia, Iyas Lawrence. 100 English. Wih. Thank you. Mantap surfing. 87,6 Hard Rock FM. 87,6 FM Hard Rock Radio. 5 Magna Talks. Iya. Golf. Iya. Sudut golf itu. Love Drive for Duff. Dia aja gak tahu yang terakhir apa nih. Buat Dev kan? Iya. Apa coba lu? Abang suka bawa mobil antar-antar Dev kan? Apa itu? Dulu gue pernah bikin film namanya Drive for Dave. Oh iya, yang main siapa? Enggak, gue sendiri. Sendiri peranin? Sendiri. Naik motor dari Bekasi ke Bali. Untuk almarhum bokap. Oh, kayaknya aku tahu deh, tapi gak hafal judulnya. Enggak apa-apa. Enggak pernah Gue lihat. gak mau kesini lagi. Naik motor. Acara tai. Itu pernah kayak ini kan. Dari Makassar ke Poso juga kan. Aku tuh itu yang Dandi Lakson. Yang itu. Bukan. Enggak. Aku tuh tempat random bingung mau apa ya. Aku penasaran gitu kalau perjalanan gitu orang naik motor. Karena aku kan gak suka kan. Lu googling. Enggak YouTube. Nonton YouTube kayaknya pernah keluar itu juga. Ada. Ya udah kapan-kapan kita ke Fak-Fak lah naik motor. Bos. Tenggelam Anda dulu. Di Laut Banda. Ini 96 apa? Oh, tanggal lahir ya? Iya. Tanggal lahir 96. Tahun lahir. Tahun lahir. Masa ada tanggal 96. Iya benar. Tahun lahir. 96. Kalau 69 suka? Enggak. 96 aja. Oh, enggak tahu nih nomor apa lagi. Kalau ditukar enggak suka? Enggak suka 96 aja. Suka ya? Oke, langsung tanda tangan. Silakan Bang Iyas tanda tangan. Banyak banget yang diedit nih podcast. Enggak, saya belum Tanda tangannya di mana? Bebas. Di Osasaha aja. Oke, bintang tamu paling nyebelin siapa yang pernah kesini? Paling nyebelin siapa ya? Waduh, jangan kita sebut lah. Jangan kita sebut. Jangan. Yang gak diundang 2 kali. Iya enggak. Tapi gimana ya pas kita kesel waktu itu. Tapi viewers bagus. Pasti semua tahu nih. Adalah. Enggak sih, gue gak pernah kesel. Dia yang ngamuk-ngamuk pertama. Kesel lah. Yang pertama. Aku mah santai aja sama semua orang. Santai. Santai aja gua. Silakan closing. Udah ya, padahal masih pengen. Satu lagi deh. Apa? Tips jika kita ketemu ini pembicara asing lagi. Oh ya, gimana nih? Nah ini apa? Ini kan masternya. Yang apa namanya pakai bahasa Inggris. Kita mah, saya jujur ya TOEFL saya 300 Pak. 300. Kok bisa lulus sih? 300 sebenarnya 380. Kok bisa lulus? 80 Kok bisa lulus kuliah? Bisa karena saya ancam. Pusat bahasa Inggrisnya. Serius ini aku ancam. Kenapa? Pak ini kan minggu depan wisuda masa cuma karena bahasa Inggris doang saya gak bisa wisuda nih. Kalau masalahnya saya kan 10 tahun tuh. 10 tahun kuliah. Kalau nggak lulus di saat itu di tanggal itu DO. Pokoknya Pak enggak WMI Muhammadiyah Jogja. Pokoknya Pak sampai saya nggak lulus ini hanya karena bahasa Inggris saya bakar PPB. Seperti itu. Beneran lo bakar. Terus ditanya dia kan tahu aku kan. Terus tanya Mas Mamat ini serius apa bercanda? Ya bercanda lah Pak. Langsung akhirnya dia bantu. Nah Bang Iyas nih tips jika kita menghadapi satu narasumber yang berbahasa Inggris. Orang biasanya ngapain? Kalau misalnya ngomong bahasa Inggris. Misalnya gue lagi ngomongin I really like football. I think that everything is well. I think that Manchester City should be this way. Lu ngomong, nah lu yes gitu kan. Karena mengerti itu. Satu tips adalah mencari kosakata lain selain yes. Misal, absolutely, definitely, great. Jadi lu seakan, wih pinter dia orang. Padahal mah ujung-ujungnya yes doang. Tapi untung.
Apa? Untung kita nggak datangin Bang Iyas dulu baru pelatih asing itu. Kenapa? Kalau kita pakai tips ini, pas beliau ngomong gitu kita jawab absolutely. Makin kacau kita. Kita kena itu mix. Untung ya Allah. Ya Allah untung. Iya kan? Untung. Alhamdulillah. Ini tips kacau ini tips ini. Tips kacau ini. Iya. Untung aja. Dia lagi ngomong terus lu. Absolutely. Iya benar. That's right. Kacau itu udah itu kacau itu. Iya. Udah gak usah kasih tips lah. Itu kecuali kalau mengerti ya. Kalau mengerti pakai kosakata lain. Bagaimana cara untuk menangkap? Misalnya panjang dijelasin kan ada cuma potongan-potongan satu-satu kata yang kita mengerti. Iya. Nah, bagaimana cara ini dia ngomong ini gitu. Jujur aja, sorry I don't understand. Hah? Jujur aja. Dia ngomong panjang nih pakai bahasa Inggris. Karena ada satu kosakata kita mengerti, ada satu lagi enggak. Nah, bagaimana caranya merangkum untuk menjadikan kita mengerti maknanya apa yang dia ngomongin ini gitu. Sekolah. Oh iya. Makasih ya. Sama Les Tufel ya. Di Primagama ya. Betul. LPPI ya. IF bisa, IF ya. Sekolah bener. Sekolah ya? Sekolah aja. Makasih. Oke, sobat. Oke, Bang Iyas, terima kasih banyak. Sukses karirnya yang paling penting. Amin. Sukses juga bersama partner-partner Adit dan lain-lainnya. Salam buat. Adit di sini dong, kapan-kapan dong. Dia suka Liverpool ya? MU. MU ya? Iya. Kapan-kapan boleh? Kapan-kapan dong. Iya. Oke, nanti kita undang Bang Adit Insomnia. Magna Talks suka pada main bola gak? Suka, ayo makanya main gitu. Nah, Company Class yang edisi selanjutnya kita edisi selanjutnya. Udah banyak yang daftar lagi pas tahu kita main bola. Iya. Has kreatif mau. Ah ya udah. Kenapa harus olahraga sih? Kenapa harus sepak bola sih? Karena itu olahraga rakyat. Kita nggak sanggup beli stick ratusan juta. Rakyat lagi lapar. Ya. Anda suruh kita surfing, meninggal. Suruh golf, mahal. Sepak bola. Rugby. Great by the poor, stolen by the rich. Sepak bola. Saya mau nanya. Kenapa sepak bola pada nggak dibangun tapi BUMN supportnya malah Rio Haryanto. Meskipun dia kalah terus gitu. Kenapa ya? Sobat Sporty. Suka jebak ini orang. Dan pertanyaan dia tuh kita gatal juga mau jawab tapi aduh gimana ya gitu. Katanya permainan rakyat kok yang disupport malah orang-orang tinggi. Oke, closing. Closing aja sendiri. Closing sendiri kamu. Bang Iyas, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat yang paling penting Bang. Amin. Ya jangan patah tulang lagi ya. Cukup 6 kali. Siap. Iya, yang ke-7 bahaya. Bahaya Sekali. Udah closing 3 kali tuh, mau yang keempat? Enggak. Bang, pulang hati-hati. Pulang hati-hati ya. Percintaan juga sukses. Amin. Salam buat teman-teman. Amin. Ya, kalau ke Inggris kabar-kabarin lah kita. Kalau ke Fak-Fak juga kabar-kabarin ya. Kalau ke Fak mau surfing yang gak ada ombaknya di Fak. Siap. Gak ada ombak. Oke. Kalau begitu, saya Mamat Al-Ketir pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Tepuk tangan yang meriah untuk Iyas Lawrence.